Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan strategis untuk memenuhi mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Trias Arimurti. Adapun anggota kelompok yang pertama Ayani, kedua Anugrah Neibaho, ketiga Eva Solina, keempat Rohati, kelima Siska Sintia, keenam Sofiatun. A. Pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, pengertiannya. Pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana-prasarana dan sumber daya yang tersedia berupa manusia dan material. Sedangkan keputusan strategis adalah keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan dan biasanya bersifat jangka panjang. Keputusan ini diambil oleh manajemen atas. Jadi, pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategis alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Kedua, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. A. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. B. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. C. Jarang sekali pilihan yang memuaskan. Oleh karena itu, buatlah alternatif tandingan. D. Pengambilan keputusan merupakan tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. E. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup lama. F. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapat hasil yang lebih baik. G. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. H. Di setiap keputusan merupakan tindakan permutaan dari segi kegiatan mata rantai berikutnya. 3. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan. A. Dapat dibedakan dengan jelas antara pengambilan keputusan dengan pemecahan masalah. B. Pengambilan keputusan harus dilihat dalam kaitannya dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. C. Sebab pengambilan keputusan sering mengandung faktor mereka, maka selalu diperlukan data penunjang dan analisa yang komprehensif dalam pengambilan suatu keputusan. D. Pimpinan tidak hanya mau mengambil keputusan, tetapi mau bertanggung jawab atas segala tindakan keputusan itu. 4. Dasar dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi, kedua pengalaman, ketiga fakta, keempat wewenang, kelima rasional. 5. Proses pengambilan keputusan strategis. Yang pertama, fase identifikasi, kedua fase pengembangan, ketiga fase pemilihan atau seleksi. B. Estimasi aliran kas. Yang pertama, pengertian aliran kas merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dan aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta beberapa saldonya setiap periode. 2. Mengidentifikasi arus kas yang relevan. Pertama,
Arus kas proyek. 2. Arus kas tambahan. 3. Penentuan waktu arus kas. 3. Mengevaluasi proyek pelanggaran modal. Arus kas umumnya akan memperhitungkan hal-hal berikut. Yang pertama, pengeluaran investasi awal. Kedua, arus kas operasi selama umur proyek. Ketiga, arus kas tahunan terakhir. 4. Analisa laporan arus kas. 2 macam arus kas yaitu A. Arus kas keluar neto, yaitu arus kas yang diperlukan untuk investasi baru. B. Arus kas masuk neto, yaitu sebagai hasil dari investasi baru tersebut, yang sering disebut net cash projects. 5. Tujuan dan manfaat laporan arus kas. Tujuannya, tujuan utama dari laporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Tujuan keduanya adalah memberikan informasi atas dasar mengenai aktivitas operasi, investasi, dan pembelanjaan. Selain tujuan di atas, laporan arus kas juga penting untuk memenuhi keadaan kas secara pasti demi menjaga likuiditas perusahaan. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama, menilai kemampuan perusahaan menghasilkan, merencanakan, mengontrol arus kas masuk dengan arus kas keluar pada masa lalu. Menilai kemampuan keadaan arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas bersih perusahaan termasuk kemampuan membayar dividen di masa yang akan datang. Ketiga, menyajikan informasi bagi investor, kreditor, memproyeksikan return dari sumber kekayaan perusahaan. 4. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasukkan kas ke perusahaan di masa yang akan datang. Kelima, menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. 6. Penilaian pengaruh investasi baik secara maupun bukan kas dan transaksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. C. Klasifikasi arus kas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. 2. Arus kas dari aktivitas investasi pembiayaan. 3. Arus kas dari aktivitas pembiayaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.